Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, tetap percaya. Injil mengisahkan Maria Magdalena begitu larut dalam kesedihan. Hal itu membuat pikirannya kacau, sampai-sampai ia tidak mengenali Yesus. Namun, Yesus tahu bagaimana cara menyembuhkan hatinya. Yesus menyapanya dengan lembut dan memanggil dengan namanya. Dengan memanggil namanya, Yesus ingin memulihkan Maria dan mengingatkannya akan identitasnya sebagai seorang murid yang harus percaya sepenuh hati pada ajaran dan janjinya tentang kebangkitan. Pengalaman Maria Magdalena juga sering kita alami. Ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan seakan jauh. Paskah adalah perayaan yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Dalam Paskah ada kesembuhan dan kelepasan dari penderitaan. Kebangkitan adalah proses penyadaran pada manusia bahwa hidup ini indah bila hidup itu diletakkan pada tangan Tuhan sendiri. Penginjil Yohanes menegaskan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kebangkitan menghantar Maria Magdalena untuk melihat hidupnya yang penuh pesona terhadap Yesus sudah berakhir. Dia perlu membagikan cintanya itu kepada sesama agar orang lain pun dapat mencintai Yesus. Saudara yang terkasih, di tengah kegalauan, kita mungkin tidak merasakan dan mengalami Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu menuntun kita harus merasakan dan mengalaminya. Yang Tuhan minta dari kita adalah apapun situasi hidup, harus tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Ia menyertai kita dalam setiap denyut jantung hidup kita. Ia menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, dalam tawa dan tangis kita. Kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan itulah yang akan
menuntun kita pada pengalaman dikasihi oleh Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.